Untuk saat ini arus lalu lintas, kepadatan lalu lintas yang ada di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, khususnya di pagi hari, jam-jam berangkat kerja, itu volumenya cukup lumayan padat dengan fasilitas kondisi jalan yang masih tidak ada pertambahan, sementara pertambahan jumlah kendaraan yang persentasenya cukup lumayan. Jadi dari hari ke hari ya volume kendaraan bertambah, mau nggak mau, dengan begitu kepadatan mesti bertambah. Kita mulai dari pagi, Samsat Jakarta Timur pukul 05.30 sudah melaksanakan apel untuk melaksanakan setiap kegiatan. Kegiatan mulai pagi sampai malam. Setelah apel pagi itu 06.00 anggota sudah wajib di titik masing-masing plotting. Jadi jam 6 itu sudah ada berada di persimpangan-persimpangan. Malah kita punya inisiatif dari beberapa unit wilayah yang notabene itu padatannya sebelum jam 6, contoh mulai sepanjang Kalimalang, di daerah Kramat Jati, itu anggota tidak melaksanakan apel, namun langsung inset di pos-pos tersebut. Contoh di Raden Inten itu 05.30 anggota sudah siap. Kebetulan di sana ada persimpangan yang harus dikerjakan manual, 05.30, contoh pengalian arus, barier sudah dijejer, itu harus dilaksanakan. Kita terlambat sedikit, padat. Kalau sudah padat, mengurainya repot. Jadi 05.30 wilayah Kalimalang, wilayah Kramat Jati, wilayah Pasar Rebo, itu anggota langsung inset di lapangan, di persimpangan-persimpangan sesuai dengan plotting penugasannya masing-masing. Kegiatan Gatur Lalin, untuk kalau kita melihat pelanggaran yang saat ini banyak terjadi, itu pertama tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 2, ataupun melawan arus, ataupun nyelonpor lampu merah. Kita tetap setiap hari menghimbau, mengedukasi pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, tetap kita berhentikan, kita edukasi akan pentingnya, contoh pentingnya helm. Menggunakan helm itu bukan untuk petugas, menggunakan helm itu untuk pengendara sendiri, satu. Kedua, permasalahan lawan arus. Lawan arus itu rentan sekali dengan kecelakaan, karena orang berpikiran bahwa jalan itu lurus, benar, jalan kencang, biasa, standar. Sementara ada yang lawan arus, motong dan sebagainya, itu barangkali fatal bagi pengendara itu sendiri, bagi orang lain. Yang berikutnya termasuk yang berboncengan dengan membawa anak lebih dari 3, ngantar sekolah sebagainya, kita himbau supaya maksimal bonceng itu 1 aja. Itu sebenarnya apa? Demi keselamatan. Mereka akan berpikir atau menyadari kadang-kadang setelah terjadi. Kita mengedukasi, jangan sampai terjadi dulu baru mereka sadar, tapi kita menghimbau sebelum terjadi. Jadi dari Dinas Keamanan Sekolah, Keselamatan dan Keamanan, dinas dari rekan-rekan Dikyasa, itu setiap saat secara periodik menghimbau edukasi ke anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, ke sekolah-sekolah untuk memberi materi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kami dari pihak kepolisian, khususnya lalu lintas Jakarta Timur, menghimbau kepada masyarakat, apabila kita melihat tempat atau yang sering terjadi kemacetan, pertama bisa menghindari daerah-daerah rawan kemacetan, mungkin cari jalur alternatif. Yang kedua, bisa lebih awal, lebih pagi, mungkin habis ba'da subuh, habis sholat subuh dan sebagainya, walaupun itu masuknya jam 8, bisa lebih awal. Jadi tidak tertumpuk pada waktu tertentu, 05.30 sampai 07.30 seandainya. Itu kan daerah-daerah yang biasanya padat sekali. Mungkin berangkatnya lebih awal, cari jalur-jalur alternatif, jadi biar volumenya itu terbagi. Demikian juga untuk individu masing-masing, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Jadi jangan mengutamakan kecepatan, menyampaikan keselamatan, akhirnya sering terjadi laka lantas dan sebagainya, itu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi berpikirnya harus, orang bilang yang penting selamat, jangan buru-buru,
bisa datang lebih awal. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Faris Hasni pamit undur diri. Mari bersama jaga ketertiban dalam berlalu lintas dan salam presisi.